Bicara Cuan. Halo Sobat Pencari Cuan, ketemu lagi kita di channel Bicara Cuan, masih dengan Mas Harso. Kali ini kita akan membahas mengenai yang sedang ramai ini, sekarang diperbincangkan di media, mengenai robot trading. Banyak sekali kalau Sobat Pencari Cuan semua lihat, baca atau dengar berita di televisi atau di media-media yang lain bahwa saat ini banyak orang menjadi korban dari robot trading. Kenapa sih mereka bisa menjadi korban? Atau sebenarnya robot trading itu apa? Nah, kita hari ini kita akan discuss, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman tamu-tamu kita dari tamu Bicara Cuan yang memang memiliki pengalaman di dalam menjalankan bisnis robot trading. Beliau-beliau ini sudah ikut berbagai macam robot trading dan kita akan sharing pengalaman mereka nih seperti apa berbisnis robot trading. Kita harapannya tentu supaya para sobat pencari cuan semua bisa mengerti robot trading seperti apa dan mana robot trading yang benar dan robot trading yang katakanlah abal-abal itu. Oke, di samping saya sudah ada Om Gani. Ini Om Gani, beliau profesional, seorang profesional banker beliau. Kemudian juga selain itu di waktu senggang beliau senang memang berinvestasi di robot trading. Banyak pengalaman beliau nih yang kita akan kupas hari ini. Di sampingnya Om Gani ada Om Deddy. Om Deddy juga sama, beliau profesional, bekerja di company, sebuah company, tapi di sela-sela waktunya Om Deddy juga aktif di dalam bisnis robot trading. Kita lihat nih sobat pencari cuan, robot trading itu sebenarnya bisa mendatangkan cuan atau tidak, dan robot seperti apa yang bisa mendatangkan cuan. Oke, Om Deddy, Om Gani, mungkin Om Gani dulu deh. Om Gani dulu cerita. Senior kita. Om Gani ini pengalaman ikut robot, mungkin bisa cerita ke kita pengalaman ikut robot trading sudah berapa lama dan seperti apa nih hasilnya kira-kira. Oke, silakan Om Ben. Pertama saya ikut trading itu 1,5 tahun yang lalu, Om. Oke, 1,5 tahun yang lalu, itu di awal-awal, 1,5 sampai 2 tahun yang lalu di awal pandemi. Di awal pandemi kan kita tahu perekonomian lagi merosot dan di mana-mana juga mau keluar susah, mau aktivitas susah, dan pemerintah nyuruh kita rebahan, ya kan? Betul. Ada kawan yang nawarin saya, mau nggak lu rebahan dapat cuan? Oke. Seperti itu. Nah, saya silik cari info kemana-mana kan. Adalah masuk namanya robot trading. Katanya sambil rebahan kita beginin handphone atau sambil di kamar mandi, sambil ngapain lah pokoknya itu dapat cuan. Oke. Nah, dengan iming-iming seperti itu, jadi saya tertarik juga nih. Lalu setelah saya tertarik, saya lihat YouTube review orang-orang, baru saya ikut. Nah, jadi intinya yang ngajak saya ngomong, kamu taruh 500 US dollar dengan robot 1,5 juta, itu akan dapat 10% dari 500 dolar tiap bulan. Ini konsepnya beli robot berarti? Konsepnya beli robot dan konsepnya MLM. Oke. Nah, Robot 1,5 juta rupiah. Ya. Kemudian menaruh dana di situ 500 dolar. Betul, Oke, betul. lanjut Om. Nah, kalau kita ikut 1,5 juta dan 500 dolar itu akan dikasih kita namanya 3 akun. Pertama akun robot, kedua akun broker, ketiga akun ada satu PT. Itu dia punya web sendiri untuk kita mendevelop dua akun tersebut gitu kan. Boleh dibilang akun PT ini adalah akun
pembuat robot kira-kira begitu ya. Oke. Pembuat robot dan ada akun robot sendiri dan ada akun broker. Oke. Jadi ada 3 akun, Sobat Pencari Cuan, akun robot, akun katakanlah akun robot, akun pembuat robot tadi yang nanti kita store uang ya di sini dan mereka sebut sebagai akun broker. Oke. Nah setelah itu saya ikut nih sebulan, 2 bulan saya ikut, emang kita dapat cuan kurang lebih 10-12% per bulan. Per bulan. 10 sampai 12. Ya, itu estimasinya per hari ada cuan 1%, 1 hari cuan 1%, 2 hari 1%, hari 3 loss. 1% seperti itu. Nah, setelah saya lihat 2 bulan ini memang saya dapat lumayan ya 10% setiap bulan. Cuma di situ ada konsep lagi yang bikin menarik buat saya karena saya sambil rebahan dan main WhatsApp juga. Saya WhatsApp lah kawan-kawan saya karena itu ada namanya konsep kita ngajak orang kita akan dapat cuan. MLM nih. MLM, istilah lainnya MLM. Jadi begitu kita ajak beli robot 1,5 juta itu akan dapat 30% dari robot. Jadi ketika bisa bawa downline katakan begitu, orang lain 1,5 juta dia beli robot, 30% dari 1,5 juta itu masuk ke Om Gani. Betul. Betul. Nah, dan dari profitnya juga kita dapat kurang lebih di 10% dari profit. Ini profit sharing dari downline-nya. Betul. Tradingnya downline, Om Gani dapat profit sharing 10%. Betul. Contoh $500 dapat sebulan $50. Dari $50 saya dapat $5. 10% dari profit, kasih profit. Secara konsep sangat menarik dan kalau secara hitung-hitungan kasar gede banget tanpa ngapa-ngapa ini ya. Betul sekali. Nah terus Om, selanjutnya bagaimana nih ketika kemudian Om Gani ikut robot seperti itu? Beneran trading enggak dan kemudian berapa lama dan bagaimana kondisinya sekarang? Kalau itu saya lihat awal-awal saya awam ikut, saya tahu itu trading karena terlampir di MetaTrader 4. Saya pikir MetaTrader 4 itu nggak bisa dibuat akal-akalan ya, itu trading yang sudah resmi ada. Jadi saya pikir trading beneran. Nah, setelah sekian bulan saya mengetahui ini juga, akhirnya saya tahu ini nggak ada trading. Nah, karena dalam trading itu kita tahu lah orang yang ngerti forex, dalam trading itu nggak akan one shot, itu akan shootnya banyak gitu kan, lot banyak. Jadi kalau saya lihat di yang saya ikut kemarin itu cuma 3 kali shoot dalam waktu 1 hari. Dan dapatnya bisa hampir sama, 1% lebih dikit, 1,1, 1,2 seperti itu. Nah, Sobat Pencari Cuan, ini yang disampaikan oleh Om Gani, ini MetaTrader ini adalah aplikasi trading forex yang dimana teman-teman mestinya ini berlaku internasional dimanapun sama, dimana kita gunakan sebagai akun pantau kita pergerakan trading kita di situ. Nah, yang disampaikan oleh Gani tadi adalah aneh ternyata polanya. Itu dalam sehari ngambil posisi, dia posisi open position dan langsung profit. Enggak sehari cuma 3. Padahal mungkin ya kalau robot yang benar itu sehari bisa puluhan trading di mana masing-masing posisi belum tentu profit. Nah, lanjut Om Gani. Kemudian tahap selanjutnya bagaimana nih sekarang robot-robot trading yang Om Gani ikuti itu? Saya ikut robot trading adalah inisialnya N. Saya ikut itu dan saya mempunyai downline kurang lebih di hampir ya 150.000 US dollar ya. 150.000 US dollar itu mungkin sudah hampir 2 miliar ya, Om ya. Hampir 2 miliar bisa juga 2 miliar lebih sih. Nah, itu lumayan juga, saya dapat sharing profit dari yang saya ajak seperti itu. Cuma kita tahu ya lama-kelamaan ini kok semakin yang dijanjikannya 10-12%, lama-lama menurun jadi 5%. Nah itu saya udah mulai curiga tuh. Lalu adalah suatu waktu itu dia tidak bisa lagi di WD, tidak bisa diambil dan dengan berbagai alasan ya. Nah udah setelah itu saya skip nih satu. Ada lagi penawaran masuk ke saya depan, inisialnya P. P itu ngasih penawaran, dia bagus juga. Tidak pernah loss sama sekali itu robot. Sekali shoot, langsung dapat 1%. Nah itu juga saya menarik juga nih.
Saya yang pertama sudah percaya itulah trading, saya akhirnya dapat, saya pikir itu trading beneran juga. Nah, setelah lama-kelamaan saya mengerti tentang forex, ternyata itu bukan trading kalau menurut saya pribadi ya. Gitu. Oke. Nah, nanti kita lanjutkan Om Gani. Tapi sobat mencari cuan bahwa robot trading ini pertama kalau dari ceritanya Om Gani, jadi polanya adalah bahwa dia ada semacam beli robot pertama, kedua kemudian memang naruh dana di broker, walaupun nanti kita lihat nih broker beneran atau tidak, dan ketiga yang ini kita amati adalah semua polanya hampir MLM, ada faktor repeat yang faktor komisi atau repeat dari para downline-nya, sehingga orang-orang seperti Om Gani kan berlomba-lomba mencari downline. Nah ini kita kunci dulu di situ. Kita lihat pengalaman dari Om Deddy nih. Oke Om Deddy, apakah Om Deddy pengalamannya sama nih dengan Om Gani? Ikut yang robot-robot seperti itu atau seperti apa nih? Justru ini Pak Guru saya gitu. Oke. Jadi Om Deddy adalah downline-nya Om Gani, kira-kira begitu. Oke. Yang tadi dibilang sama Om Gani di inisial P. Oke. Dulu pernah ditawarin N gitu. Main ke rumah tuh, tampil kayak kalender itu kotak tuh kan. Ngobrol depan, ini Om gini. Ini nanti menarik nih MLM-nya. Saya itu kadang alergi dengan namanya MLM gitu. Ya apa ya, kurang sek gitu kalau dengan MLM seperti ini kan saya jadi mikir nih gimana nih duit tapi di MLM kan gitu. Kalau barang mungkin masih oke gitu. Betul. Tapi duit di MLM kan gitu. Wah aku kalau yang MLM aku nggak ikut deh. Dan ini juga sebenarnya tidak ada barang yang dijual belikan kan Om Deddy. Ya, robot pun juga mungkin hanya ya kita nggak ngerti kan di pasar Betul. gimana. Karena mungkin kalau robot itu dalam artian ini mungkin sobat pencari cuan banyak nggak ngerti juga bahwa yang dimaksud dengan robot di sini adalah software sebenarnya, software untuk trading forex tadi. Lanjut Om Ded. Nah, yang pertama tadi yang inisial N saya ikut. N ya. N ya. Terus kemudian selang waktu berapa bulan muncul P. Datang lagi tuh Om Gani. Om ini ada bagus nih. Kalau ini investasinya lebih bagus. MLM-nya ada tapi ininya lebih bagus. Oke, waktu itu karena memang saya sendiri juga lagi cari-cari ya, bingung nih. Duit saya sih sebenarnya ya dikit-dikit amat, cuman bingung mau taruh mana nih. Kebetulan ada Om Gani kasih itu. Duitnya banyak ya pasti. Amin gitu kan. Bingung taruh di Menarik mana, juga kan? kalau Bingung taruh di mana. Menarik nih maksudnya naruh ini tapi dapat hasilnya 1%. Nah kalau saya kan langsung urusan duit, hitung-hitungan kan langsung saya hitung seret. Oke sekian bulan kayaknya ini kali modal nih. Waktu itu saya sampai karena tertarik, malam itu pun sampai bingung, saya langsung close waktu itu dengan nilai yang cukup lumayan ya kan. Boleh tahu nggak Om Deddy kalau mau share ke sobat pencari cuan berapa ketika pertama ikut? Nah itu saya ada paket. Nah ini sistem paket-paketan ini yang kadang dijual juga nih, ada paket ini. Nah saya ada ikut paket yang warnanya mengkilat-mengkilat kayak silver lah ya istilahnya gitu kan ya, ada paket itu robot 4.500.000. Kemudian saya ikut di nominal karena saya berhitung nih dengan 4,5, kemudian saya tambah investasinya untuk yang katanya trading itu dengan 50 juta ya. Berarti kan total saya 54 juta tuh saya masukin. Tapi dengan saya hitung dengan informasi yang saya dapatkan bahwa ini nanti akan profit 1 hari 1% fix tanpa loss, saya hitung dong. Kurang lebih mungkin 3 bulan sudah balik modal. BEP itu modal saya tarik, yang saya taruh cuman dana awal lah ya. Cuannya. Oke. Karena ditawarin cuan, wah menarik nih gitu kan. Cuman saya ikut gitu kan, sudah ikut masuk. Karena saya sudah masuk, biasanya saya mikir di belakang tuh. Di awal biasanya saya langsung truk gitu aja, tapi di belakang gua mikir nih. Oke, trading apa? Karena sebelumnya saya udah pernah tuh sebenarnya, sudah mungkin 5 tahun sebelumnya, tapi nggak model yang dengan MLM ya. Lebih ke saya ada orang yang memang profesional trader, kemudian dia menjual jasanya untuk mengelola uang kita. Saya udah pernah ikut waktu itu. Jadi kayak nitip ke teman, jadi tradingin. taruh uang dan teman itu melakukan trading secara manual ya. Secara manual. Oke. Dan di situ saya juga dikasih akun pantau, dan saya pernah lihat yang namanya MetaTrader 4. Kemudian dengan broker yang itu sudah saya download semua di handphone. Saya lihat juga trading begini, tapi ini
luar biasa, itu banyak banget tuh open posisi, sell buy itu banyak, tapi ini cuma sekali dapat langsung 1%. Ini kan ini robot luar biasa gitu kan, ini sakti banget yang buat gitu kan. Nah ini luar biasa ya, tapi ternyata di balik itu ya kita nggak ngerti juga. Setelah kita korek-korek, kita pelajari, kayak ada yang janggal menurut saya. Tetap ada MLM-nya. Dulu saya masih positif saat ada MLM itu, mungkin MLM itu mungkin didapat karena beli robotnya mungkin gitu kan. Mungkin jadi kan konsepnya berarti yang ngajak kita kan dia akan mendapatkan bonus lah dari apa yang diikutin di bawahnya, downline-nya istilahnya seperti itu. Nah lama-lama ya dari situ akhirnya saya belajar banyak, nih benar nggak, tapi lama-kelamaan kok feeling saya jadi ya nggak enak gitu kan. Karena ya ini kayaknya dapat duitnya ya oke sih, bisa gitu kan, ditarik dan lain sebagainya. Saat itu saya nggak pernah tarik ya, sebelum saya nggak pernah tarik, tapi setelah keluar feeling nggak enak karena saya coba pelajarin dan di situ ada indikasi yang kasih saya warning, ya saya jadi agak ragu tuh. Sudah berjalan sekian bulan, akhirnya saya coba WD tuh dengan 3 tahap saya WD. Pertama berhasil, kedua berhasil, yang ketiga sempat pending. Dan itu ternyata hasil yang saya coba baca mengenai analisa saya, kemudian dengan feeling saya juga main, ternyata nggak lama dari yang saya punya WD terakhir, ternyata bener habis itu semua member kesulitan. Ya inilah salah satu yang dibilang robot trading abal-abal ya gitu kan, abal-abal ya, artinya berkedok robot trading kan banyak sekali ya di berita tadi. Mas Ngarso ya bilang bahwa banyak berita ya kan, kasusnya juga sudah banyak, media online sudah banyak. Ya ini memang dia menggunakan ini sebagai kedok sebenarnya. Padahal sebenarnya robot trading itu ada karena saya pernah ikut sebelumnya. Dan itu real ada sebenarnya gitu. Tapi dengan pola MLM ini yang membuat ini sesuatu dikemas yang berbeda. Makanya tadi juga ada analisa dari Om Dhani bahwa ini ternyata trading gitu kan. Ternyata juga saya analisa nggak seperti itu juga gitu kok, nggak, bahkan orang-orang yang profesional pun ya ini luar biasa kalau bisa langsung dapat 1%. Nah berarti saya simpulkan gini Om Dhani, Om Deddy, bahwa sebenarnya robot trading itu ada, program itu ada yang memang digunakan untuk real trading, tetapi ada juga pihak-pihak yang memanfaatkan seakan-akan tuh robot trading, tetapi kemudian dia membuat konsep entah itu apa namanya MLM atau apa untuk menarik orang-orang supaya terlibat ke sana, dan ternyata model yang ini tidak trading. Kira-kira begitu ya? Iya. Oke. Nah, ini sobat pencari cuan, mungkin untuk kita memfokuskan diskusi nih, kita bagi dua nih sekarang. Robot trading real dan robot trading abal-abal. Nah, ini kalau yang tadi pengalaman Om Deddy dan Om Dhani tadi dari robot yang diikuti kemarin ya, yang cerita tadi robot-robot itu, bisa disimpulkan nggak bahwa yang kemarin itu yang polanya seperti itu, tadi ada semacam beli robot, ada MLM-nya dan sebagainya, bisa nggak disimpulkan bahwa itu robot trading abal-abal? Kalau saya bilang itu memang abal-abal. Abal-abal karena pernah di inisial P dan sekarang ganti M itu minus dananya ya, di MetaTrader-nya minus. Saya pikir kalau memang udah minus nggak bisa jadi plus gitu kan, karena dana tuh udah habis, sudah jatuhnya MC kan. Betul, logikanya kalau kita trading beneran, forex trading, bahkan sebelum sampai 0 pun udah di cut loss sama broker nih. Sudah stop dia. Betul. Ya, ini sampai minus tuh bisa naik lagi, tuh bingung saya juga tuh. Dan itu ada kesalahan, memang pernah ada kesalahan seperti itu, saya juga baru tahu kalau minus bisa ada kesalahan. Nah, itu ya, kalau logika saya ya mungkin sobat pencari cuan, saya juga belajar juga mengenai trading, saya juga ikut-ikutan sebenarnya trading itu seperti ini yang disampaikan oleh Om Dhani ini, yang menurut saya nggak masuk akal kalau kita trading beneran ya, karena broker punya kebijakan bahwa sebelum menyentuh minus itu akan di cut loss. Logikanya begini, kalau kita punya dana di broker kemudian trading dan itu minus, yang mau nombok siapa nih? Masa brokernya mau nombok uang kita? Artinya broker sudah mempersiapkan mekanisme cut loss di situ. Makanya kalau MetaTrader-nya sampai minus, ya menurut saya ini sangat tidak mungkin. Nah, Om Deddy, gimana Om? Maksudnya pengalaman Om Deddy juga
bisa menyimpulkan bahwa itu abal-abal nggak? Ya, setelah yang terakhir saya agak bermasalah mengenai WD saya dan akhirnya juga dirilis juga dengan penuh effort gitu kan, harus kita ini karena yang sebelumnya saya ikut dan bahkan yang saat ini saya ada juga ikut yang benar-benar yang saya amati memang itu ya memang real trending. WD itu sebenarnya cepat sekali, tidak ada yang harus nunggu ini nunggu itu. Misalkan kita WD kurang lebih cuma sejam dan lain sebagainya pasti sudah selesai. Nah ini lama sampai nunggu berhari-hari, kemudian kita harus penuh effort untuk follow up admin dan lain sebagainya. Ini menambah kecurigaan saya gitu. Ya dari situ kan saya belajar juga banyak sebenarnya ya nanti teman-teman sobat cuan ya tadi ya, itu bisa browsing di internet. Ciri-ciri robot trading ambal-ambal itu apa sih? Nah ini menarik. Nah, sebelum kita kesana nih, sobat pencari cuan ini penting nih. Ketika sobat pencari cuan nanti tertarik untuk main robot trading, nah tadi kan kita udah simpulkan ada robot trading yang benar dan ada robot trading yang abal-abal. Kita masuk ke sana nih. Kira-kira robot trading abal-abal itu tanda-tandanya apa supaya sobat pencari cuan katakanlah quote-unquote tidak tertipu nih. Nah, pengalaman-pengalaman para umum sekalian ini. Oke, udah kira-kira apa sih yang kecurigaan pertama bahwa robot trading itu abal-abal? Ya salah satunya tadi menggunakan skema MLM. Oke. Udahlah ya udah dikatakan itu sudah salah satu yang mencolok sekali. Kemudian yang kedua itu dia ngambil harga jual dan harga beli dolarnya selisihnya cukup lumayan tuh, hampir di atas 10%. Maksudnya mungkin boleh dieksplor Om Deddy, harga ini artinya seperti apa nih? Jadi kalau kita masuk menginvestasikan, itu kalau dulu sebelumnya yang tadi saya sudah sampaikan ya, saya selalu dengan real harga dolar yang ada. Saya masuk tuh dengan real, misalkan dolar sekarang 14.300, ya udah berarti saya punya duit misalkan 1 juta ya akan terkonversi sendiri dengan konversi per dolar yang tadi. Nah kalau ini sudah dipatok tuh, jadi kita masuk itu 15. Tapi saat kita WD itu yang M itu berapa? 13 apa? 13.700 ya? Nah, nanti ada selisih hampir 1.000 lebih nih. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri yang saya baca tuh. Nah, saya browsing di internet dan sebagainya. Kalau sudah melebihin ya kurang lebih di atas 9% itu biasanya memang sudah nggak logik. Karena memang ada sih yang sekarang itu juga dia menjual beli dolar itu juga dipatok dan sebagainya ada. Tapi kalau udah melebihi yang tadi bahkan 10% itu udah jelas itu benar. Ya. Ciri-ciri lain kemudian yang itu susah WD. Nah, itu kuncinya sebenarnya. Kalau namanya broker benar gitu, duit kita kan di broker. Kita mau ambil duit kita ke broker kan urusan kita. Tapi di sini kadang kalau yang abal-abal suka ada mediatornya tuh. Lewat lagi ada di proof dulu baru itu masuk gitu. Bukan broker langsung masuk ke sini gitu kan. Kalau itu memang ada mungkin exchanger baru ke kita, tapi kan exchangernya kan resmi gitu kan. Memang itu ada sebenarnya. Tapi ini harus approval yang tadi yang mengadakan tadi. Yang konseptor dari MLM itu dia harus punya power penuh. Bukan broker yang mestinya punya power, tapi dia yang punya power. Orang bisa ngambil itu lewat ini, bukan lewat yang didik dari brokernya. Itu juga aneh. Ini keanehan ketiga. Ya. Mungkin ada lagi nggak, Om? Habis itu sih ya, kalau kita minta namanya akun pantau ya, kalau kita orang-orang trading sekarang kan selalu gua minta dulu dong akun pantonya, kemudian ada yang namanya MQL ya, MQL 5 atau MQL 4 gitu kan. Nah itu kan sebagai acuan kita bahwa ini memang robot beneran. Kalau robot beneran biasa ada itunya tuh. Betul. Bisa memantau, ya. Bisa memantau dilihat di MetaTrader-nya ya. Nah kalau itu pun yang kemarin juga yang abal-abal pun bisa tuh. Tapi saat diminta MQL 5-nya itu nggak ada gitu kan. Dia nggak punya. Itu salah satunya kalau diminta itu nggak bisa. Kemudian biasanya dia juga penting juga nih, hanya bisa digunakan dengan broker tertentu. Namanya kalau robot itu kan sistem software yang ngebantuin kita untuk mendapatkan sinyal buy sell gitu kan. Artinya kalau itu bisa mestinya kan software itu bisa ditaruh di manapun, broker manapun. Nah kalau ini biasanya yang abal-abal itu broker udah ditentukan tuh. Hanya ini dan nggak bisa yang lain. Nah ini yang membuat saya semakin curiga dan akhirnya saya memutuskan ya waktu itu switch all gitu kan. Tarik semuanya. Buru-buru sebelum kelamaan. Nah tapi ya itu tadi ya,
banyak teman-teman saya juga akhirnya yang terlena gitu. Karena ya cuan tadi itu menggiurkan 1% loh. Kalau saya tadi 50 juta 1% berapa berarti per hari? 500 ribu per hari. Oh ya, betul Kan? betul. Itu kan menggiurkan sekali. Ibaratnya saya kerja di senior ya, middle manager, sudah gaji saya sebulan tuh tanpa saya kerja, yang tadi kata Gani, rebahan sambil rebahan dapat dolar. Cuman sambil rebahan. Dapat cuan sambil rebahan itu konsep-konsep yang kadang lucu-lucu. Terus kemudian nanti suka punya WA group yang selalu menampilkan, oh ini udah posisinya ini. Nah itu memang ya suatu skenario kalau saya dilihat ya, skenario untuk menarik orang bahwa oh ini orang dapat, akhirnya kita juga buru-buru ikut dan terjebak untuk mencari domain baru. Itu yang berbahaya tuh. Satu lagi mungkin Om Ded, bener atau tidak nih umum sekalian yang pengalaman, sering ada kayak roadshow, workshop di hotel seperti itu. Nah itu gimana tuh? Ada. Saya pernah juga waktu sama Gani yang ikut di inisial P yang berubah jadi M, gitu kan. Tiba-tiba berubahnya cepet Om. Gitu kan. Ya, saya nggak ngerti juga, Pak, itu skenario juga untuk menghilangkan jejak nantinya, gitu kan. Ikutlah waktu itu juga di salah satu hotel di daerah Jakarta Pusat ya. Iya. Nah, saya ikut tuh sama Gani, saya suruh duduk liatin. Nah itu kan saya udah dari awal, kalau nanti bicaranya MLM saya nggak mau ikut, saya bilang. Ya, saya dari awal sudah bukannya jelek MLM itu, tapi saya kurang tertarik dari sisi MLM-nya. Udah ditampilkan video-video penyemangat. Nah itu paling parno tuh saya kalau lihat kayak gitu. Saya sampai itu ada yang di video orang loncat-loncat, nyanyi-nyanyi kayak gitu. Saya bilang sama Gani, seperti strategi pengerahan massa lah kayak gitu. Pokoknya kayaknya ya dulu saya pernah itu. Waktu pertama ke Jakarta itu karena susah saya kerja waktu di daerah kita agak beda ya, tapi modelnya ternyata mirip. Cara menyemangati orang tuh mirip gitu kan. Masuk ditanya kerjaannya apa nggak jelas. Pokoknya nanti kamu kerja dulu, nanti itu di training suruh ngapain, suruh nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, ternyata suruh apa, jadi sales panci. Nah mirip tuh waktu roadshow di hotel itu ditampilkan video-video nyanyi-nyanyi gitu kan. Kalau mau kaya harus loncat-loncat gitu Om ya gitu kan. Kayaknya sih enggak gitu kan. Kayaknya Rudy Salim kaya banyak duit sekarang nggak pernah loncat-loncat begitu gue bilang kan. Makanya dan kalau trading beneran ya malah akan diajari, harusnya ketika ngumpul edukasi soal bagaimana sih trading, menghindari margin call, bukan malah kemudian betul. Seperti pengerahan massa begitu ya. Lebih diutamakan untuk nafsunya yang nanti akan dimunculkan, nafsu keinginan untuk mencari downline, menambah investasi dan lain sebagainya. Memang dipancing ke arah sana. Dan selalu dibuai dengan nanti masuk ke panggung dapat bonus apa, diserahin gitu kan. Nah saya sempat lihat juga, itu aneh juga, waktu di video itu kan kayaknya di kota yang lain gitu kan, udah dapat kunci, di kota lain ada kunci, kok di sini ada dapat kunci lagi, emang dapat itunya 3 saya bilang. Iya. Oh ini kayak hadiah gitu, ada peringkat gitu, kayak MLM kan umumnya ada peringkat kayak gitu. Oke. Gitu. Jadi di kota A si A ditampilkan di kota A, naik peringkat dapat hadiah sepeda motor misalkan, ada penyerahan kunci. Nanti di kota B ternyata dia lagi dapat motor lagi, penyerahan kunci lagi di panggung. Kan itu membuat saya yang hal-hal yang seperti ini yang menurut saya aneh sekali gitu kan. Dan Om pernah nggak Om Dedi atau Om Gani berpikiran ini dapat motor beneran nggak, kemudian menyelidiki, menanyakan ke kanan kiri, beneran dapat nggak? Kalau upline saya dia dijanjikan laptop memang dapat. Oke. Tapi dalam bentuk dolar. Oke. Dolarnya itu seharga laptop kah? Seharga laptop paling murah dari berapa? Oh, harga berapa? Laptop paling murah dari Cina second. Dia dapat 3 juta rupiah. Dia laptop. Oke. Laptop second nggak dapat kan? Mungkin kalau saya simpulkan ya Om sekalian, sobat pencari cuan, tadi ciri-ciri yang disampaikan ketika sobat pencari cuan nanti katakanlah tertarik untuk mencari cuan dari robot trading. Tapi harus hati-hati. Tadi sudah di awal ya, kategori robot trading itu ada yang real robot trading dan yang bukan. Perbedaannya apa? Tadi Om Dedi udah sampaikan, saya coba simpulkan nanti bisa ditambah. Nah, yang pertama bahwa konsep MLM. Trading itu mestinya ya trading di Anda trading di broker. Tapi ya umumnya tidak ada MLM kayak gitu, dan di robot yang arahnya ke abal-abal pertama ada MLM.
Yang kedua, itu ada konsep sharing profit tadi juga. Jadi ya lucu juga sebenarnya kalau kita trading. Kok saya trading, saya menguasai akun saya, kenapa saya harus sharing ke orang lain? Artinya kan akun saya nggak dikuasai saya, karena ada pihak lain bisa ngambil hasil keuntungan saya untuk dibagikan ke tempat lain. Sudah dua kategori. Yang ketiga apa tadi Om, saya agak lupa nih. MLM, jual beli masukin duit dengan selisihnya hampir MLM, kemudian satu MLM, kedua selisih kurs yang cukup tinggi, kemudian yang ketiga ada semacam profit sharing, yang keempat itu WD-nya lama karena Om Deddy juga pengalaman trading sendiri baik manual maupun menggunakan robot yang real, itu tradingnya hanya hitungan jam, bahkan ada beberapa hitungan menit. Kemudian ada tadi peringkat-peringkat tadi dengan bonus-bonus, dengan komisi-komisi, dan ternyata komisinya pun tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Hati-hati nih sobat pencari cuan, kira-kira ada 5 nih kriteria robot itu abal-abal atau tidak. Tadi tambah satu lagi yang MQL tadi satu lagi 6, ciri yang ke-6 adalah bahwa akun pantaunya tidak bisa ditampilkan, atau kalau kita lihat dari MetaTrader-nya, cara mengambil posisinya juga aneh. Nah, ini sobat pencari cuan harus hati-hati nih menanggapi atau melihat robot-robot trading seperti itu. Pertanyaan selanjutnya nih Om Deddy, Om Gani. Di saat ini katakanlah Om Gani sudah mulai dari 1,5 tahun yang lalu robot-robot itu. Mungkin Om Gani cukup punya banyak pengalaman, robot A, robot B, robot C. Om Deddy juga mengikuti Om Gani. Kalau kita bicara hari ini nih di tahun 2022, itu semua masih jalan nggak sih? Kalau untuk yang saya ikut kemarin, yang inisial N dan inisial P jadi M, itu semua udah stop semua. Stop ini tidak trading lagi, dan umum sekalian uangnya masih ada di sana. Uangnya masih nyangkut di broker dan dijanjikan kalau yang inisial N itu akan dibayar, tapi sampai sekarang belum ada pembayaran. Oke. Jadi boleh dibilang teman-teman lancar trading di awal, dapat profit, tapi seiring waktu profit mulai berkurang, seiring member yang jumlahnya makin banyak, dan lama-lama menjadi agak sulit untuk menarik dananya, dan di ujung-ujungnya benar-benar total berhenti dan tidak bisa narik dana sama sekali. Iya. Oke, sobat pencari cuan semuanya, cukup menarik nih diskusi kita kali ini, dan kita langsung nih bertanya langsung kepada praktisi. Om Gani, Om Deddy ini benar-benar terlibat di dalam bisnis robot trading, sehingga beliau-beliau bisa menyimpulkan mana robot trading yang benar dan mana robot trading yang abal-abal. Kira-kira nih kita hari ini kita diskusi lebih ke arah ya pengalaman beliau, dan kemudian kita menyimpulkan kira-kira tanda-tandanya apa sih, ciri-ciri robot trading yang abal-abal. Masih panjang nih sobat pencari cuan untuk ngobrolin mengenai robot trading, dan kita mungkin akan potong-potong menjadi banyak video, menjadi video seri robot trading. Dan Om Gani, Om Deddy juga telah bersedia untuk terus menjadi narasumber. Untuk menghindari topik yang terlalu panjang dan kita tidak fokus, maka kita akan pecah-pecah menjadi subtopik menjadi video seri selanjutnya. Untuk yang kali ini tadi, bahwa kita bisa mencari cuan dari robot trading, tetapi hati-hati memilah mana robot trading yang benar dan mana robot trading yang abal-abal. Hari ini kita sudah membahas robot trading yang abal-abal. Kita akan bahas robot trading selanjutnya dan peluang-peluang selanjutnya di video-video yang akan datang, video seri robot trading. Jangan lupa stay tune di channel kita Bicara Cuan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan kalau teman-teman ingin menanyakan sesuatu terkait robot trading, misalkan topik ini, jangan lupa komen di video kita. Kita nanti juga akan bikin sesi video Q&A bersama narasumber kita. Oke, Om Deddy, thank you. Siap. Om Gani, thank you. Thank you. Sharingnya thank you sekali, dan
ikut berduka karena Gani dan Om Gani ternyata masih tertahan. Saya sangat berduka sekali Om Gani sampai besar sekali buat mencari cuan 2 miliar. Ya, itulah makanya ini pelajaran juga berharga buat kita semua. Hati-hati sebelum mengucurkan dana kita. 2 miliar bukan uang yang kecil nih sobat mencari cuan, itu uang sangat besar. Ya berapapun itu adalah uang yang besar, dan hati-hati terhadap berbagai macam investasi, terutama di robot trading. Oke, terima kasih. Ketemu lagi selanjutnya di video kita selanjutnya. Tetap di Bicara Cuan. Thank you Om. Thank you. Senior. Senior. Bicara Cuan,